Shalom saudara-saudara, saya akan membawakan kabar baik tentang final filtering. Penyaringan akhir atau hasil akhir. Kita akan membahas ini di pagi hari ini. Kita tahu mendapatkan minyak yang terbaik tidak dengan cara yang mudah. Kita tahu prosesnya dan langkah-langkahnya sangat banyak dan rumit. Satu adalah saat minyak itu ditumpahkan di tempat yang besar, minyak itu akan disaring oleh batu-batuan atau filter. Filter tersebut menyerap zat-zat yang tidak untuk diproses hasilnya nanti. Saat hasil minyak itu turun, dia akan dipanaskan kembali. Saat dipanaskan, saat itulah akan terpisah-pisah yang air dan aspal dan minyak yang kita akan gunakan. Proses bertahap itu dilakukan, kita dapat menghasilkan minyak yang terbaik, minyak yang bagus dan yang bisa kita gunakan dengan sangat baik. Juga kita saat mendapatkan proses hidup, saat kita ingin masuk perguruan tinggi, saat kita ingin masuk fakultas atau universitas, kita akan mendapatkan pendaftaran. Kita mendaftar fakultas tersebut dan kita akan mendapatkan ujian saat kita mengisi soal jawaban yang kita kerjakan. Saat itu juga kita akan disaring apakah kita pantas untuk bisa masuk di perguruan tinggi tersebut atau universitas yang kita inginkan. Saat kita bisa mendapatkan nilai terbaik, kita bisa masuk dalam universitas tersebut, kita juga akan disaring kembali saat kita di interview. Saat interview itu adalah penyaringan terakhir. Saat disitulah kita dilihat apakah kita pantas dan menginginkan fakultas tersebut dan mendapatkan perguruan yang kita inginkan tersebut. Seperti juga kisah bangsa Israel yang disaring Tuhan untuk melawan bangsa Midian yang kuat dan banyak itu, dengan jumlah pasukan 135.000 pasukan bangsa Midian. Tapi Tuhan menyuruh Gideon untuk menyaring pasukan bangsa Israel dari 125.000 pasukan menjadi 10.000 pasukan. Banyak yang berkurang karena mereka takut dan pulang karena mereka takut akan peperangan. Begitu juga Tuhan menyuruh lagi Gideon untuk menyaring kembali bangsa Israel. Saat disaring, mereka disuruh untuk meminum air dari sungai tersebut. Ternyata cuma 300 orang prajurit yang pantas untuk berperang melawan bangsa Midian, 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 ada 3 cara mereka meminum. Yang satu, dia tundukkan palanya sampai ke dasar air. Dia minum seperti binatang, karena saat itu dia tidak akan waspada dengan serangan musuh. Saat ada di samping atau di sebelah kiri atau kanan dan belakangnya, mereka tidak waspada dan mereka bisa akan kalah dengan mudah. Yang kedua, mereka sangat tergesa-gesa dan terburu-buru. Itu membuat mereka tidak juga bisa waspada dengan serangan musuh ada di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di belakang dia. Yang ketiga, dia sangat baik. Dia perlahan-lahan dia bawa air itu di tangannya, dibawa perlahan ke mulutnya dan meminum. Saat itu juga dia bisa waspada dengan lawan yang di kanan atau di kirinya saat diserang atau diserang. Kita tahu Tuhan memilih mereka karena mereka mendapatkan saringan yang terbaik. Mereka disaring dengan baik. 300 pasukan itu disaring dengan baik. Kita tahu 135.000 pasukan bangsa Midian melawan 300 pasukan. Kalau pakai logika manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan itu tak mustahil. Itulah mukjizat Tuhan, itulah berkat Tuhan. Tuhan sudah menyaring 300 pasukan itu dengan baik. Itulah pasukan yang terbaik yang Tuhan bikin untuk melawan bangsa Midian yang kuat itu. Tahu orang yang bertahan sampai akhir saat dia difilter atau disaring Tuhan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bisa kita buka di Matius 24 ayat 13. Berbunyi,
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, dari 1255 pasukan yang bertahan untuk disaring Tuhan, difilter Tuhan, hanya 300 orang. Itulah pasukan yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk melawan bangsa Median tersebut. Dan begitu juga kita, saat kita disaring Tuhan, kita juga harus bertahan. Bertahan saat melawan godaan-godaan setan yang banyak itu, saat kita melawan amarah kita, saat kita bisa melawan rasa ego kita, melawan rasa keinginan kita yang besar, keinginan daging kita yang tinggi. Kita harus bisa merendahkan itu, bisa menurunkan itu menjadi sukacita bagi kita dan juga sukacita bagi Tuhan. Kita tahu bertahan banyak dengan cara. Kita tahu pasukan perang saat berperang, dia merunduk untuk menghindari serangan musuh. Dia tiarap dengan pelan-pelan untuk tidak bisa kena peluru musuh. Walaupun dia nunduk dan bertunduk, bukan artinya dia kalah, tapi dia menghindari dari mara bahaya. Dengan cara itu, orang juga bisa bertahan. Bukannya bertahan karena kita kalah, tunduk itu kalah. Tidak. Tunduk itu bukan mengartikan kalah. Tunduk itu mengartikan kita bisa bertahan melawan orang-orang yang sangat tinggi hati, yang ingin sekali dirinya diagung-agungkan. Kita anak Tuhan, kita tidak butuh diagungkan oleh manusia. Kita harus tunduk seperti padi, makin berisi, makin bertunduk. Kita punya isi yang baik. Kita harus selalu menghormati yang lebih pantas kita hormati. Tuhan kita harus kita hormati. Dan juga bertahan. Kita tahu batu karang bertahan sangat kuat melawan ombak tersebut. Walaupun gesekan air laut menghampiri terus perlahan, tapi dia bertahan untuk bertahan berdiri tegak batu karang tersebut. Makna bertahan: 1. Berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Sebab itu kamu harus bertekan dalam iman, tetapi teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku telah menjadi pelayanmu. Itu kita bisa lihat di Kolose 1 ayat 23. Makna bertahan yang satu lagi adalah tidak undur. Kita bisa buka Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa penanggukan kedatangannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita mau bertahan, pertahankan iman kita, pertahankan jati diri kita sebagai orang umat pilihan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak ingin bercampur dengan dunia ini. Bercampur adalah mengikuti sifat-sifat dunia ini yang tidak baik. Kita tahu banyak cara iblis untuk kita ikut mengikuti keinginan dunia ini. Berpesta pora, dunia malam, dunia game. Dan begitu juga saya juga berusaha untuk menghilangi dosa kesayangan saya. Dan juga yang ketiga, makna bertahan. Yang ketiga adalah tetap setia. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Lihat. Di sini adalah kita mengaplikasikan sebagai pasangan hidup. Saat kita mencintai seseorang, kita akan berusaha setia sampai akhir. Kita akan berjuang untuk mendapatkan orang tersebut yang kita cintai, walaupun caranya tidak mudah, walaupun caranya penuh keringat, penuh
penuh cacian, kita akan berusaha sekuat tenaga kita untuk mendapatkan cinta kita. Begitu juga kita mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, kita berjuang untuk kita dan Tuhan. Kita berjuang untuk melawan keinginan daging kita. Kita turunkan keinginan daging kita, kita kalahkan. Walaupun itu tidak mudah, tapi kita percaya kalau kita meminta Tuhan, bantuan Tuhan untuk tangannya untuk membantu kita untuk bisa melawan itu. Kayak saya yakin kita pasti bisa melawan itu semua. Dalam hal apa saja kita harus bertahan. 1. Mempertahankan iman. Kita buka Yesaya 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Lihat di situ. Dia mengingatkan kita untuk memperkuat iman kita di dalam dunia ini. 2. Melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa buka Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita tahu cara iblis untuk kita jatuh, karena iblis tahu kelemahan kita masing-masing. Makanya itu kita selalu minta bantuan Tuhan. Semua orang mempunyai dosa kesayangan. Kalau kita berserah sama Tuhan, berusaha dan mau berjuang sama Tuhan, saya yakin kita akan bisa mempunyai tameng dan senjata untuk melawan iblis. Tameng tersebut bukan sebuah benda, tapi sebuah firman Tuhan. Begitu juga pedang itu adalah firman Tuhan untuk kita bisa melawan semua keinginan daging kita, keinginan iblis yang iblis ingin kita jatuh bersama dia juga. 3. Berjuang dan penderitaan yang berat. Kita bisa bayangkan orang tua kita, mereka berjuang untuk bisa membiayai sekolah kita. Mereka bekerja keras. Saat saya melihat orang tua saya kerja, dia membawa pekerjaannya dalam membuat kayu dengan lelahnya. Saya tahu itu sangat capek. Pikiran juga terkuras dalam mengerjakan sesuatu itu. Bukan hanya tenaga, pikiran, karena sebuah pekerjaan membuat mebel atau kayu, kalau salah sedikit itu akan bisa menjadi merugi, bukan mendapat keuntungan, dan bisa menjadi kebangkrutan suatu perusahaan atau suatu pekerjaan orang tersebut. Itulah butuh proses untuk orang untuk merasa menderita, karena menderita itu bukan hanya karena sakit, tapi menderita itu untuk berjuang untuk bisa bertahap menjadi orang yang lebih baik, lebih bisa mengetahui kesalahan dia di awal membuat sesuatu yang ingin dia capai. Saat melakukan sesuatu yang ia ingin capai, pasti mereka akan membuat suatu ukiran yang salah. Pasti ada yang salah, pasti ada yang bagus, ada yang salah. Saat itu tangan mereka akan terlatih untuk bisa mengukir sesuatu yang diukir di dalam kayu tersebut untuk menjadi sebuah yang cantik. Itu dengan proses yang tidak mudah. Kita tahu pasti banyak kesalahan, banyak juga yang rusak karena akibat kesalahan dalam pekerjaan tersebut. Tetapi penderitaan itu akan terlupakan karena kita mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga kita menderita saat ini, saat kita terus dipaksa untuk mengikuti keinginan dunia ini, kita bertahan untuk tidak ingin mengikuti keinginan daging kita, keinginan ke dunia ini, kita akan mendapatkan sukacita saat kita mendapatkan hasil yang terbaik, saat kita bangkit dan bertemu dengan Allah sendiri. Kita bisa juga buka di dalam buku Alkitab kita, Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Saat
kita punya saudara, saudara terdekat kita, saudara satu darah kita. Saat kesusahan kita juga harus mempunyai rasa penderitaan yang sama. Kita harus berjuang bersama. Kita bisa membantu dia berusaha untuk bangkit kembali. Banyak orang cuma hanya bicara, tapi tidak bisa melakukannya untuk menjadi contoh, untuk tidak bisa membantu mereka sebagai support untuk membangkitkan kembali semangatnya, untuk mereka bisa berjuang kembali. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita tahu saat kita mau menanam sesuatu di tanah yang kosong, tanah itu tidak hanya kosong udah jadi tinggal kita pacul. Banyak sekali yang kita tahu ilalang atau duri yang kita harus cabut dalam tanah itu tersebut. Kita tarik semuanya, kita bersihkan dulu tanah itu dari tanaman-tanaman yang liar, kita cabut dulu semua dan mulai kita memaculnya. Saat kita memacul, kita mengeluarkan tenaga kita semua di situ. Kita akan membuat tanah itu subur kembali, atau subur kembali tanah tersebut. Saat tanah tersebut kita tahu, kita kasih pupuk atau kotoran-kotoran kambing atau sapi untuk menyuburkan tanah tersebut. Kita aduk dengan pacul itu tersebut dan tanah itu kita aduk bersama-sama. Kita taruh dengan tatakan yang rapi, baru kita siram dan kita taruh bibit tumbuhan yang kita ingin tanamkan. Proses itu tidak mudah. Perubahan musim dan perubahan waktu, panas dan hujan membuat tanaman tersebut kadang bisa juga subur dan juga layu. Petani tersebut akan selalu menjaga tumbuhan tersebut untuk bisa tanaman itu menghasilkan hasil yang baik. Kita bisa buka Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, sebarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Mereka bersabar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mereka melakukan jerih payah. Saat melakukan jerih payah, mereka juga menunggu hasilnya. Tidak selesai mencangkul, naruh bibit langsung jadi. Enggak, mereka butuh proses menunggu, penantian. Kedua, akhir hayat. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Lihat, saat pasukan perang sudah berusaha perang terus sampai jerih payahnya, walaupun tahu taruhannya nyawa, mereka tahu mereka harus berjuangkan negaranya. Begitu juga kita harus berjuangkan iman kita, walaupun kematian yang kita tahu, walaupun kita semua tidak mempunyai jiwa martir, mati untuk Kristus. Belum semua kita tahu, pendeta juga, gak semua pendeta punya jiwa martir, kita tahu semua. Tapi kita percaya ada saatnya kita harus bisa martir untuk berjuang, memperjuangkan iman kita untuk melawan apa yang kita percayai. Di sini kita tahu pelari tidak mudah untuk mencapai finalnya, untuk memenangkan sesuatu. Mereka harus berlatih terus sampai mereka mendapatkan hasil terbaik. Mereka bukan melawan orang lain, mereka bisa menang karena mereka harus melawan dirinya sendiri. Kalau kita bisa melawan diri kita sendiri, kita akan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Kalau kita tidak bisa melawan diri kita sendiri, kita tidak akan menang. Kita akan selalu dikalahkan oleh sifat dan keinginan kita sendiri. Tahan sampai kesudahan akan selamat. Makna selamat: 1.
mendapatkan keselamatan yang kekal. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita tahu Tuhan sudah melakukan tugasnya saat dia dinubuatkan, dia lahir dan dia mati disalibkan. Dia melakukannya step demi step, perlahan demi perlahan dia lakukan. Dia turun dari kemuliaannya ke bumi ini untuk menjadi contoh. Dan kita tahu dia mendapatkan final yang bagi kita itu sedih, karena dia harus disalib untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dia harus mati karena dosa kita, karena kesalahan kita. Dia mendapatkan hasil yang di mata kita itu tidak baik. Kita sedih karena Tuhan mengorbankan dirinya untuk kesalahan kita, bukan kesalahan dia. Dan kita yang kedua, menerima upah. Kita bisa buka 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagi mahkota kebenaran yang akan dikaruniai kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan berjanji untuk kembali datang untuk menjemput kita. Kita dikasih pengharapan, kita dikasih waktu untuk kita bisa berubah dan mengikuti cara Tuhan, contoh Tuhan, ya saat Tuhan tinggal di dunia ini menjadi sosok manusia. Tuhan ditempatkan di tempat orang yang berdosa, tapi Tuhan tidak tercemar, Tuhan tidak ternoda. Saya yakin kita bisa melakukannya itu, tapi kadang kita menganggap diri kita tidak bisa. Kita lemah akan diri kita sendiri. Saya yakin semua orang pasti emang tidak bisa, tapi saya yakin kalau kita minta bantuan Tuhan, Tuhan akan selalu bantu kita. Tuhan akan bantu kita, dorong kita untuk bisa berjuang sampai akhir. Kalau kita tidak memohon Tuhan, Tuhan tidak akan membantu. Walaupun Tuhan penuh kasih, kita harus juga memohon padanya, karena dialah yang mempunyai segala hal di dunia ini dan di muka bumi ini. Mahkota yang akan kita terima lebih dari mahkota Ratu Inggris, mahkota Paus. Lebih dari itu, berlian. Mahkota itu adalah mahkota yang sangat indah yang Tuhan berikan pada kita saat kita bisa menjadi anak-anak yang mengikuti perintahnya, anak-anak yang cinta padanya, mencintai dia, mengikuti cara hidupnya, mengikuti jalan cara hidupnya, dan menginjil dan memberitakan firman-Nya, dan memberikan sukacita bagi orang lain di sekitarnya. Sejahtera di bumi dan di sorga. Saat kita bisa menyintai Tuhan, Tuhan akan selalu memberi kita kesejahteraan buat kita, sukacita buat kita. Tapi Tuhan juga mengizinkan kita untuk menderita saat iblis tidak suka dengan kita, untuk iblis untuk ingin mencobai kita. Tuhan bukan lepas tangan, tapi Tuhan mengizinkan kita. Tuhan mengizinkan setan untuk setan menguji kita dalam pertumbuhan iman kita. Kita tahu tadi minyak tersebut butuh disaring untuk mendapatkan hasil minyak yang terbaik. Tuhan juga mengizinkan kita difilter oleh iblis, oleh sifat kedagingan kita untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Keinginan daging kita kebuang, keinginan buruk kita hilang dari tubuh kita, keinginan pikiran kita, dan kita mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan inginkan. Bekerja sama. Kadang kita juga butuh orang di samping kita, karena kita masuk sosial. Sosial itu manusia membutuhkan orang di sekitar kita. Kita bisa
Pengkhotbah 4, dan bila mana seorang dapat dialahkan 2 orang, dapat bertahan, tak mudah diputuskan. 2 orang akan dapat bertahan, 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita tahu kalau kertas kita sobek, 1 lembar mudah, 2 lembar agak mudah, 3 lembar agak susah. Begitu juga seperti pepatah kalau Indonesia, sapu lidi. Kalau sapu lidi cuma 1 batang kita patahkan mudah, 2 mudah. Saat makin banyak sapu lidi tersebut, itu tidak akan mudah dipatahkan, karena mereka bersatu untuk bertahan, saling menahan, saling membantu. Kadang kita berjuang juga harus ada bantuan orang lain. Kita harus juga bisa membantu orang lain di sekitar kita, di rumah kita, tetangga kita, dan begitu juga di sekitar gereja kita, dan begitu juga keluarga kita. Saat kita ingin merontokkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik buat kita semua, kita berusaha untuk berjuang untuk menarik pohon tersebut. 3. Sejahtera di bumi dan di surga. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saat kita disaring Tuhan, saat kita difilter Tuhan dengan keras, bukan artinya Tuhan tidak cinta pada kita. Tuhan ingin kita mendapatkan hasil yang terbaik dari